adik-adik, wah gimana nih kabarnya? Wow, sangat baik, adik-adik di rumah juga sangat baik. Nah, waktunya nih kita mau mulai sekolah minggu. Kita mau nyanyi Hati Senang. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Hati Senang. Senang, kita semua mau bersyukur adik-adik. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekolah minggu. Kiranya Bapa, Tuhan yang terus memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman yang akan diberitakan, biarlah kami menjadi murid-murid yang mau dengar-dengaran akan apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih semangatnya nih adik-adik, tapi tetap berdiri ya. Belum duduk dulu nih. Kita mau sama-sama nyanyi baca kitab suci. Adik-adik di rumah pasti semua rajin baca kitab suci, rajin berdoa. Yuk kita sama-sama angkat pujian baca kitab suci. Adik-adik boleh duduk, kita mau sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau angkat pujian day by day.
sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya dibawain sama Lause. Siapa ya kira-kira? Yuk kita sama-sama panggil. Lause, udah pada siap nih dengar cerita? Lause, siapa ya adik-adik? Mana ya Lausenya? Sekali lagi yang kuat. Lause, udah ada. Hari ini firman Tuhannya sama Lause Tri. Iya. Oke, Lause, silakan. Iya. Halo adik-adik. Sudah siap semua ya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause punya tebakan. Coba, ini benda apa? Ayo, coba kita lihat ya. Benda apa ini? Mana ya bendanya ya? Itu dia. Benda apa? Hah? Donat. Oh, kok donat? Salah. Oke, dibuka lagi sedikit, buka lagi. Apa benda apa itu? Wah, ini makin jelas. Coba tebak apa itu? Gantungan kunci. Bukan gantungan kunci. Oke, kita buka lagi. Benda apa itu? Nah, coba. Yang kelas 1. Coba tebak. Gantungan kunci double. Oh, bukan. Coba kita buka lagi. Lebih jelas. Kita buka. Apa itu? Belum kelihatan? Buka lagi lebih jelas. Nah, apa itu namanya? Borgol. Pernah lihat ya? Tuh lihat di situ ya, di gambar itu ya. Nah, adik-adik, borgol untuk apa sih? Biasanya kalau polisi tangkap penjahat, ya tangannya diborgol biar nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari. Tangannya diborgol biar dia nggak bisa melarikan diri. Nah, seringkali kita pikir kalau orang jahat itu biasanya ditangkap polisi. Tapi hari ini kita akan lihat orang yang ditangkap bukan hanya satu polisi, tetapi tentara banyak. Ya, mereka bawa apa? Ada yang bawa pedang, bawa pentungan. Wah, mereka bawa bermacam-macam. Menangkap siapa? Penjahat? Tidak. Ternyata mereka cari, ketemu. Dia tangkap orang itu di mana ketemunya? Di Taman Getsemani. Kira-kira siapa yang di Taman Getsemani? Siapa yang biasa suka berdoa di Taman Getsemani pada waktu itu? Siapa? Iya, betul. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering berdoa di Taman Getsemani. Taman yang sepi, dia bisa berbicara kepada Bapa di surga. Nah, hari itu suara mulai ramai. Ya, di situ, tangkap, ya biasa di situ. Bawa obor, bawa pentungan, ada yang bawa pedang. Nah, adik-adik tahu nggak Taman Getsemani apa artinya? Taman Getsemani artinya tempat pemerasan. Ya, bukan pemerasan dipalak, enggak, tapi biasanya tempat anggur atau buah zaitun diperas menjadi minyak. Adik-adik, Tuhan Yesus di situ berdoa. Tuhan Yesus bawa 3 murid. Ya, ayo siapa yang tahu murid Tuhan Yesus yang dibawa berdoa dengan Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Iya, betul, Petrus. Terus siapa lagi? Yohanes. Ya, siapa lagi? Dan Yakobus. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus berdoa,
hatinya sedih. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia disalib. Maka dia ajak 3 muridnya itu yang dekat. Untuk apa? Untuk bersama-sama doa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalian tahu, waktu Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya itu hampir menetes seperti darah. Tapi yang dilakukan muridnya apa coba? Yang dilakukan muridnya, ada yang tahu? Apakah muridnya berdoa? Ikut Tuhan Yesus atau mendoakan Tuhan Yesus biar kuat? Coba kira-kira yang dilakukan muridnya apa? Ternyata ada banyak. Bukan babi ya itu, tapi ngorok. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh doa malah tertidur. Maka Tuhan Yesus membangunkan mereka. Hei, bangun. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Mereka guru, capek guru, ya nanti saya doa guru. Ya, doakan ya, biar saya kuat. Murid-murid Tuhan Yesus bilang begitu. Tuhan Yesus pergi lagi berdoa. Doanya apa adik-adik? Doanya sama. 3 kali Tuhan Yesus berdoa di situ sama. Doanya apa? Ya Bapa, seandainya cawan ini boleh lalu daripadaku. Cawan apa itu? Cawan murka Allah. Allah benci pada dosa. Tapi dosa itu harus ditanggungnya di kayu salib. Ngeri adik-adik. Maka Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, kalau seandainya cawan ini boleh lalu daripadaku, biarlah boleh lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus sedih sekali. Dia datang lagi kepada muridnya. Lihat, lagi apa adik-adik? Tidur lagi. Wah, murid-muridnya disuruh doa malah tidur. Ih, kalian gitu enggak ya? Disuruh doa, berjaga-jaga. Kalau ada kesulitan datang, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Tapi kita malah tertidur, gak mau lakukan ini dan itu. Wah, jangan kayak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ya. Disuruh berdoa malah tidur. Akhirnya Tuhan Yesus pergi lagi. Seperti kurang lebih seperlempar batu gitu ya. Jauhnya ya kurang lebih berapa meter gitu. Dia berdoa lagi, doa yang sama diulangin. Karena memang Tuhan Yesus sedih sekali. Dia harus mati disalibkan untuk mengganti dosa kita, dosa Lause, juga dosa kalian semua. Nah, ketiga kali itu Yesus mendapati muridnya tidur lagi. Maka Tuhan Yesus membangunkan. Sekarang waktunya sudah tiba. Adik-adik dari jauh terdengar suara, tangkap dia, tangkap. Terus Yesus dengan suara yang penuh kasih, kalian mencari siapa? Siapa yang mau kalian tangkap? Waktu Yesus bilang begitu, wah, mereka rebah. Wah, Tuhan Maha Kuasa. Ternyata ada satu orang itu maju, dah peluk Yesus dan cium. Siapa itu? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot memberi tanda bahwa orang yang saya cium itulah yang akan ditangkap. Adik-adik, hati Yudas Iskariot dipenuhi kebencian. Kenapa? Karena dia nggak berjaga-jaga, ya. Dia nggak mau dekat sama Tuhan. Dia mau cari untung saja. Yang penting dia enak, dapat uang. Dan malam itu Yesus ditangkap. Tapi Petrus lihat gurunya ditangkap, dia hunus pedang, dia sabetin pedang ke salah satu hamba imam besar yang namanya Malkus, dan telinganya
telinga kanannya putus. Yesus bilang, Petrus, sarungkan pedangmu lagi. Maka Yesus mengambil telinga yang jatuh itu, langsung ditempel lagi. Weh, nyambung. Adik-adik, apakah waktu orang lihat Yesus melakukan mujizat, nempelin telinga yang sudah copot itu, yang sudah ditebas oleh pedangnya Petrus, plok gitu, mereka langsung berkata, jangan ditangkap, jangan ditangkap. Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah benci sekali sama Yesus. Kenapa benci sih? Kan Tuhan Yesus gak pernah melakukan yang buruk. Mereka benci karena Yesus mengajar kebenaran. Adik-adik, kalau hati yang tidak berjaga-jaga, kalau hati yang tidak mau berdoa, maka yang ada seringkali apa? Ketika orang itu gak sama dengan kita apa? Benci. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, untuk berdoa. Agar ketika kesulitan datang, mereka tidak kabur kemana-mana. Mereka tidak jadi benci, tetapi mereka belajar mengampuni. Hari ini adik-adik, meskipun situasi kadang tidak menyenangkan ya, wah bosan di rumah, bosan dengan tugas-tugas yang banyak, tetapi ketika kita tahu Tuhan akan menolong kita, Tuhan juga mengasihi kita, kita punya apa? Semangat. Kenapa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bukan hanya berdoa saja, tapi berjaga-jaga adalah mengerjakan tugas yang seharusnya kita kerjakan dan kita kerjakan dengan baik. Ya, tugas dari sekolah, kerinduan untuk membaca firman, kerinduan berdoa itu merupakan wujud berjaga-jaga. Kiranya Tuhan menolong kita meskipun kalian dengan lause-lause, dengan musetri juga tidak ketemu, tapi kita boleh saling berjaga-jaga di dalam doa. Kita saling mendoakan. Ayo, Musa mau tanya nih, siapa yang masih rajin berdoa? Wah, bagus, banyak ya, puji Tuhan. Siapa yang juga berjaga-jaganya dengan cara waktu ikut sekolah minggu senang sekali, semangat sekali. Wah, banyak, puji Tuhan. Top Marco top ya, kalian luar biasa. Ya, dengan kalian berdoa, dengan kalian mengikuti sekolah minggu online, mau mendengar firman Tuhan, maka kalian akan makin bertumbuh seperti lagu tadi. Baca kitab suci, doa tiap hari, kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami boleh berjaga-jaga dan berdoa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau ngasih kuis. Ya, kuis ya. Tapi kali ini hadiahnya bukan hanya untuk kelas besar atau kelas kecil. Lause mau ambil satu kelas, tiap kelas Lause ambil 3 orang ya, tiap kelas ya, mulai dari PGA, PGB. Nah, yang kelas kecil boleh dibantu sama mama papanya, tapi yang kelas besar bisa dong cari sendiri ya jawabannya ya. Nah, caranya adalah ngirim jawaban di grup kelas ya, mengirim jawaban di grup kelas. Siapa yang pertama atau siapa yang duluan dan benar, dia dapat hadiah. Satu kelas diambil berapa orang yang menang? 3. Jadi kalau kita punya 10 kelas dari PGA sampai kelas 6, berarti nanti Lause siapin 30 bungkus hadiah. Wah, keren ya. Apa pertanyaannya?
Lause ambil contekan dulu ya. Ini contekannya. Yang pertama, Tuhan Yesus ditangkap waktu berdoa di Oke, nomor dua. Siapa 3 murid Tuhan Yesus yang diajak berdoa di Getsemani? 3 murid Yesus. Oke, sudah 3 murid Yesus ya. Oke, nomor 3. Apakah yang dilakukan 3 murid Yesus saat berdoa di Getsemani? Tuhan Yesus kan berdoa kan? Yang dilakukan murid Tuhan Yesus apa? Ayo. Nomor 4. Apa arti dari Getsemani? Ya. Apa arti Getsemani? Nomor 5. Apakah tanda yang diberikan oleh Yudas Iskariot agar para tentara Romawi menangkap Tuhan Yesus? Ya, apa tandanya? Ya, yang tadi Lause sebutkan ya. Yudas Iskariot memberikan tanda, ini loh orang yang saya tangkap. Benar ya? Oke. Sekarang nomor 6. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang menebas telinga salah satu hamba imam besar? Ayo, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menebas itu memotong ya, cup gitu ya, telinga kanan salah satu hamba imam besar? Oke, nomor 7. Nah, siapa nama hamba imam besar yang telinga kanannya ditebas oleh Petrus dengan pedang? Ayo, siapa namanya? Hamba imam besar yang ditebas dengan pedang. Dan yang terakhir, apa itu? Bagaimanakah doa Tuhan Yesus di Getsemani? Yang diulang sampai berapa kali? 3 kali. Ayo, bunyi doa Tuhan Yesus di Getsemani yang diulang 3 kali. Ayo, cepat-cepat kirimkan di grup. Ya, di grup kirimkan. Nanti pemenangnya tunggu di rumah. Waktunya nanti hadiah akan berjalan ke rumahmu ya. Oke, mantap makanya ya. Siapa yang rajin, siapa yang betul, dia dapat hadiah. Oke, ditunggu ya jawabannya ya. Sudah semua? Wah, terima kasih untuk papa mama yang membantu. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirimkan jawaban. Kalaupun belum menang, jangan nangis. Next time kita buat kuis lagi. Ya? Oke. Sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Jangan lupa. Bye-bye. Mau taruh dulu. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Bye-bye.